Baik, kasih dalam Tuhan, mari kita akan memulai memasuki ibadah tengah minggu yang akan dibawakan pujian oleh saya sendiri, di mana untuk GPKDI Eklesia sebagai penghantar daripada firman Tuhan yang disiapkan, sudah dipersiapkan, akan dibawakan oleh Pendeta Dola. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Indah Rencana-Mu Tuhan. Shalom jemaat sekalian. Terima kasih Pak Roni yang sudah membawakan pujian pada malam hari ini. Jumpa kembali dengan saya Dola Juar MTH. Jemaat sekalian, saya teringat seorang mahasiswa yang mati kelaparan di kamar asramanya. Teman-teman sesama mahasiswa kaget. Temannya tanpa sepengetahuan ada di kamar dan meninggal dalam kondisi kelaparan. Seorang yang belajar di sekolah biologi, ya, tapi dalam kekurangan dia tidak berharap, dia tidak meminta pertolongan dari teman-teman sesama mahasiswa teologi dan sesama tinggal di asrama. Kematian mahasiswa ini menghebohkan karena ternyata mereka baru tahu kalau mahasiswa ini mati kelaparan. Mereka merasa mereka tidak bisa memberikan bantuan, padahal seharusnya mereka bisa melakukan, ya, mereka ingin melakukan, tapi mereka tidak tahu bahwa mahasiswa ini ternyata kesulitan keuangan sehingga tidak mampu makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, malam hari ini kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kita memperhatikan sesama orang percaya
memperhatikan saudara seiman. Walaupun saat ini kata orang kita sedang menghadapi krisis ekonomi dunia, dan krisis ekonomi dunia ini mempengaruhi negara kita, mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi. Pendapatan kita pun berkurang, pendapatan kita pun terbatas, sehingga kita harus mengatur kembali bagaimana keuangan kita. Mereka yang terdampak diberhentikan dari pekerjaan, mereka usahanya bangkrut, usahanya tidak berjalan sebagai mestinya. Mereka harus berpikir bagaimana memperbaiki usahanya, bagaimana bisa dapat bekerja kembali, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara pribadi atau kebutuhan hidup keluarga mereka. Keadaan ini bisa membuat kita acuh satu sama lain, tidak peduli satu sama lain, kesulitan membantu satu sama lain, apalagi sesama orang percaya. Nah, apa yang terjadi pada mahasiswa ini yang mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu peduli dengan sesama saudara seiman. Dalam kepedulian ini kita belajar berbagi. Walaupun saat ini masa sulit, ya, kita belajar berbagi di masa sulit. Jemaat sekalian, saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka pertama kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kita perhatikan kembali ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tema khotbah kali ini saya kasih judul berbagi di masa sulit. Jemaat sekalian, kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul 2, ini berdekatan dengan Kisah Para Rasul pertama, di mana di Kisah Rasul pertama dituliskan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Lalu murid-murid melangsungkan kehidupan tanpa Yesus, tapi Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid. Yesus mengirim Roh Kudus kepada murid-murid. Murid-murid beserta bersama, ya, dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus sudah naik ke surga,
beberapa peristiwa sebelumnya, murid-murid seperti orang yang dikejar-kejar oleh penguasa setempat pada masa itu. Dan murid-murid masih diliputi suasana yang takut kepada penguasa setempat. Karena itu mungkin mereka ada yang bersembunyi. Mungkin mereka tidak bisa bekerja dengan baik, atau ada yang terpaksa harus berhenti bekerja. Keadaan ini membuat mereka dalam kesulitan secara ekonomi. Ada keluarga yang mungkin tidak bisa makan seperti biasanya. Apa yang terjadi pada jemaat mula-mula? Mereka membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Membagikan apa? Membagikan apa yang menjadi harta milik mereka. Harta milik mereka yang punya, mereka jual, lalu mereka berbagi satu kepada yang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Di masa sulit pada waktu itu, itulah yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di masa sulit kita belajar berbagi. Jemaat sekalian, di masa sulit ini mungkin ada di antara sesama teman kita yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka mengalami kesulitan. Bahkan ada yang mungkin mengurangi jadwal makan, atau mengurangi jatah makan. Maka kita belajar di dalam komunitas orang percaya, sesama orang percaya, di dalam satu gereja, kita mengenal satu sama lain, kita belajar untuk melihat satu sama lain, untuk peduli satu sama lain, dan kita belajar berbagi satu sama lain. Beberapa waktu yang lalu ada teman sesama persekutuan kami, tiba-tiba dia mengalami sakit berat dan harus ke rumah sakit, harus diperiksa sama dokter di rumah sakit. Teman ini BPJS-nya sudah habis karena dia tidak sanggup membayar cicilan BPJS. Dalam keadaan sakit seperti itu, dan napasnya sesak, kakinya bengkak. Lalu kami sebagai teman persekutuan, kami bersama-sama mendiskusikan harus apa yang harus kita lakukan. Kita akhirnya menyepakati teman ini pertama-tama perlu berobat. Dan kalau kita membiayai pengobatannya, bisa saja penyakitnya ini cukup berat, cukup besar uang yang dikeluarkan. Maka kami akhirnya memutuskan, bagaimana kalau kita mengaktifkan BPJS-nya. Lalu kami bertanya, berapa sih cicilan BPJS yang masih tertunda? Dia mengatakan hampir sekitar 2.100.000. Dan setelah kami berembuk, kami mencari jalan untuk membayar cicilan BPJS-nya, sehingga dia bisa cepat-cepat ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, dirawat, diperiksa, dan dokter mengatakan ini masih bisa rawat jalan. Dokter memberi obat untuk 1 bulan. Nah, jemaat sekalian, di masa seperti ini tentu untuk mengeluarkan sejumlah uang, kita banyak pertimbangan karena kita juga mempunyai tuntutan kebutuhan masing-masing. Tapi firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini, di masa sulit
Seperti dicontohkan oleh jemaat mula-mula, kita belajar untuk berbagi satu sama lain. Sesama saudara seiman, sesama anggota persekutuan, sesama di dalam satu gereja. Mari kita coba memperhatikan satu sama lain. Ketika kita belajar memperhatikan satu sama lain, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, mereka sangat berterima kasih sekali atas perhatian, atas uluran tangan kita. Teman kami yang tadi kami saksikan, setelah dia selesai berobat dari rumah sakit dan dia minum obat, beberapa hari kemudian dia mengatakan, kami bersyukur, saya bersyukur, saya berterima kasih dapat dibantu sehingga bisa dirawat, bisa diperiksa sama dokter di rumah sakit dan diberikan obat sehingga keadaannya membaik. Napas yang tadi sesak sekarang bisa kembali normal. Kakinya yang tadi bengkak sekarang kembali ya kempes seperti semula. Nah, orang yang kita perhatikan tentu dia bersyukur, dia melihat satu pertolongan yang Tuhan gerakkan. Dia bisa melihat Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia boleh mensyukuri bantuan yang diberikan. Bagaimana dengan kita yang harus membantu? Ya, firman Tuhan di dalam Korintus menuliskan, ketika kita memberikan bantuan, ya, kita tidak pernah akan kekurangan. Walaupun di masa sulit, ketika kita memberikan perhatian kepada orang yang memang membutuhkan, ada cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita di masa sulit ini. Jemaat sekalian, saya mengakhiri khotbah pada malam hari ini. Kita melihat Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, kita yang masih bisa berbagi, kita belajar berbagi kepada teman-teman seiman, mereka yang membutuhkan. Jangan sampai mereka mengalami kelaparan, ya, mereka mengalami mati kelaparan. Jangan sampai mereka yang sakit penyakit, ya, kita biarkan mereka mati karena sakit penyakitnya. Mari kita ingat, ketika kita berbagi, ya, ketika hidup kita memandang kepada Tuhan, kita percaya Allah memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya undang kita berdiri, mari kita datang kepada Tuhan, kita belajar mengingat, ya, orang-orang percaya yang ada sekitar kita, apakah mereka dalam kekurangan atau kita sendiri saat ini dalam kekurangan. Maka kita boleh memandang kepada Tuhan, Allah lah yang memenuhi segala keperluanmu. Ketika engkau kekurangan, ada cara Tuhan untuk menggerakkan saudara seiman, membantu dan mempedulikanmu. Kalau engkau masih sanggup memberi, engkau melihat ada saudara seimanmu yang dalam kekurangan, jangan engkau membiarkan saudaramu dalam kekurangan. Ulurkanlah tanganmu. Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu. Allah tidak membiarkan ketika engkau memberi, engkau dalam kekurangan. Mari kita tutup renungan firman Tuhan dan saya akan menutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk Allah yang mengajar kami memperhatikan satu sama lain dan percaya bahwa Allah lah yang memenuhi segala keperluan kami. Sekalipun kami di masa sulit,
tapi kami belajar percayakan diri kami, hidup kami. Kami percaya Allah lah yang memenuhi segala keperluan kami. Amin.